Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dahlan beserta Ibu Bapak Guru yang telah memberikan waktu luangnya atau meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri acara diseminasi tentang budaya positif. Saya selaku guru dan peserta pendidikan calon guru penggerak mohon nanti setelah diseminasi ini ada masukan atau sesi diskusi dari Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tentang membangun budaya positif. Nah, bagaimana sih membangun budaya positif di sekolah ini? Karena pada dasarnya kan kita juga dari dulu punya ya Ibu Bapak tata tertib. Kalau sekarang itu istilahnya budaya positif gitu kan. Kalau dulu mungkin banyaknya peraturan. Nah, kita itu sekarang menggunakan istilah budaya positif. Nah, bagaimana sih membangun budaya positif itu? Yang pertama, nanti kita akan memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang menjadi pedoman kita. Kedua, kita nanti akan membahas tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya, nanti kita juga akan membahas tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima adalah restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu juga agak baru mengenal istilah restitusi ya. Karena biasanya mungkin kita hanya menghukum anak atau memberikan konsekuensi terhadap anak. Nah, nanti kita akan belajar mengenai segitiga restitusi. Selanjutnya, yang pertama ini berkaitannya dengan disiplin. Sebenarnya apa sih disiplin? Mungkin Bapak dan Ibu udah mengetahui disiplin itu apa gitu. Ada yang tahu? Disiplin itu apa sih gitu? Mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Kemudian tepat waktu. Nah, biasanya kita harus mendisiplinkan anak gitu kan ya. Nah, jadi disiplin itu Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini menciptakan murid yang merdeka. Jadi untuk menciptakan murid yang merdeka ini kita perlu adanya disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang berasal dari motivasi diri anak didik kita, bukan karena disuruh gitu. Jadi disiplin di sini harus tergerak dari diri anak-anak kita gitu. Nah, disiplin di sini yang dimaksud adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan lagi ekstrinsik atau bukan lagi paksaan dari gurunya atau disuruh gurunya gitu. Selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan apa sih yang ada di dalam yang harus ada atau dimiliki oleh murid kita? Jadi nilai kebajikannya itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, berkebinekaan global, gotong royong, beriman bertakwa, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham lah gitu mengenai profil pelajar Pancasila ini. Jadi mungkin sikap-sikap apa yang sesuai dengan nilai-nilai ini gitu kan. Selanjutnya, biasanya seorang anak itu berperilaku baik positif atau negatif itu kadang
ada 3 motivasi nih. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kayak, kenapa dia datang tepat waktu? Karena takut dihukum oleh gurunya. Kenapa anak ini pakai baju rapi? Takut dihukum gurunya. Nah, berarti motivasi anak itu karena takut dihukum, bukan karena sadar diri. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan. Apalagi anak-anak kita ya, anak-anak SLB, berarti melakukan sesuatu karena imbalan. Buat melakukan lomba, kalau ada juara atau hadiah di depan, dia mau melakukan gitu. Nah, kita harapkan bisa menciptakan anak yang memiliki budaya positif, tapi bukan karena imbalan ini. Nah, kita mengharapkan anak didik yang memiliki jiwa seperti poin ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka menghargai diri sendiri dan meyakini nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti apa? Jadi kayak misalkan, kenapa saya tidak boleh mendorong teman? Berarti nilai yang diyakini oleh dia apa? Kita harus punya rasa sayang. Nah, seperti itu. Jadi mendorong teman, atau misalkan kita harus membuang sampah kepada tempatnya, bukan karena lagi takut karena guru, takut dimarahin, atau harus mendapat hadiah kalau saya membuang sampah pada tempatnya. Tetapi oh iya, kalau membuang sampah itu memang harus ke tempat sampah. Saya tahu ini harus bersih. Kalau membuang sampah berarti saya menciptakan keindahan, kebersihan. Nah itu, jadi ada nilai yang mereka yakini, nilai yang murid kita percayai gitu. Lanjut. Nah, ini ada yang namanya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya ketika hukuman, misalkan, berarti anak tidak mengerjakan PR. Hukumannya kamu berdiri ya. Berarti itu sesuatu yang menyakitkan untuk diri dia. Nah, tetapi kalau konsekuensi, contohnya gini, kamu terlambat. Konsekuensinya kamu harus nulis ya selama berlembar-lembar, misalkan sebanyak berlembar-lembar. Itu konsekuensi dari suatu perbuatan. Kalau restitusi, contohnya begini, kamu terlambat. Guru itu mengajak komunikasi kepada murid tersebut. Kenapa kamu terlambat? Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Nanti anak akan bilang, oh iya bu, saya bangunnya kesiangan. Kenapa bisa kesiangan? Oh, kemarin saya main game. Nah, berarti kalau kamu tidak mau terlambat lagi, malamnya tidak boleh main game ya. Berarti tidurnya harus lebih awal, biar bangunnya lebih awal dan tidak terlambat. Nah, dengan komunikasi dua arah itu, anak punya pilihan untuk sebab akibat dari perilaku yang dia munculkan. Dia terlambat, berarti dengan restitusi atau komunikasi dua arah dan ada pilihan alternatif. Oh iya, saya itu berarti harus bangun lebih awal dan tidur juga lebih awal. Nah, seperti itu. Bisa terbayang Ibu Bapak perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bisa. Jadi, kalau misalkan hukuman,
hukuman itu berasal dari guru biasanya. Anak melakukan perbuatan negatif, oh iya kamu dihukum A misalkan, tanpa ditanya anak itu kenapa melakukan itu gitu. Konsekuensi pun ada, tetapi biasanya saklek ya, tanpa melihat alasan atau argumen dari anak itu seperti apa gitu kan. Nah tapi kalau dengan restitusi, anak diberikan kebebasan atau kemerdekaan untuk berpendapat dan mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia yakini gitu. Selanjutnya, nah ini masih sama. Next. Nah biasanya kalau kita melakukan hukuman atau penghargaan, efeknya itu pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya pasti ada. Jadi kalau misalkan dihukum terus, ya dia bakalan mengikuti, tapi untuk jangka waktu lama dia juga pasti tidak mau kan dihukum terus gitu, kayak gitu. Terus penghargaan dan hukuman juga merusak hubungan. Kadang anak yang udah sering dihukum benci kan sama gurunya. Jadi hubungan baik antara murid dan guru juga jadi tidak ada. Nah, kemudian penghargaan menghukum juga kurang baik untuk dilakukan oleh seorang guru. Selanjutnya, nah jadi seorang guru itu seharusnya melakukan restitusi ini Bapak dan Ibu. Jadi untuk menanamkan disiplin positif pada murid, maka guru harus menanamkan atau melakukan restitusi. Next. Nah, restitusi itu apa sih gitu kan? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau restitusi itu ada komunikasi dua arah. Guru itu menanya kenapa, dan murid juga akan menjawab, oh iya Bu, kenapa saya melakukan perbuatan itu, ada alasan di balik itu. Nah, mungkin untuk di SLB sendiri agak sulit ya menerapkan restitusi ini. Jadi karena mungkin anak-anak kita kan sulit untuk berkomunikasi atau mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Jadi emang tantangan tersendiri untuk guru-guru SLB ini gitu kan. Nah, tapi saya yakin ini juga bisa dilakukan kepada murid-murid kita gitu. Selanjutnya, nah ini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau tadi konsekuensi untuk menebus kesalahan, tapi kalau restitusi mencari atau belajar dari kesalahan. Oh iya, saya datang terlambat. Berarti apa penyebab saya terlambat? Berarti kan anak jadi belajar alasan-alasannya. Kemudian restitusi juga bisa memperbaiki hubungan antar guru dan murid akan lebih intens atau akan lebih erat karena mereka sering ngobrol kalau ada permasalahan. Nah, restitusi juga sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Jadi guru atau murid mengungkapkan solusi-solusi atas kejadian yang telah dilakukan. Nah, itu sebagai tawaran, bukan oh iya kamu itu harus begini ya,
kamu itu harus begitu ya, tidak seperti itu. Tetapi kalau kamu mau melakukan A, berarti kamu harus A misalkan. Nah, jadi itu tawaran. Selanjutnya, restitusi juga itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nanti kita bahas kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, restitusi juga adalah cara yang paling baik untuk menciptakan budaya positif. Next. Nah, dari melakukan restitusi ini, kita akan menyusun atau membangun keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas gitu ya? Kalau dulu kita tahu di kelas itu ada peraturan kelas. Peraturan itu kan bersifatnya satu arah. Jadi guru membuat aturan untuk di kelas gitu kan. Nah, tapi kalau keyakinan kelas ini kesepakatan apa yang diyakini oleh semua anggota kelas. Jadi hasil diskusi antara Bapak Ibu dengan murid-muridnya. Apa sih yang harus dilakukan di dalam kelas? Misalkan datang tepat waktu gitu kan. Dan bahasanya pun positif, tidak jangan terlambat. Kata jangan, tidak. Nah, itu sekarang kita hindari. Katanya harus kata positif. Kemudian jangan membuang sampah. Jadi katanya buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Jadi kata-kata dalam keyakinan kelas ini dibuat positif, tidak dibuat negatif, karena kalau negatif itu seakan-akan apa ya, perintah atau larangan gitu kan. Jadi konotasinya negatif. Selanjutnya, nah, keyakinan kelas ini yang pertama adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti yang tadi dijelaskan ya. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh siswa. Dan keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Next. Nah, keyakinan kelas itu, keyakinan atau nilai-nilai universal biasanya memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Setiap orang pasti kan, ibu bapak guru juga pasti membutuhkan kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, atau kebutuhan atas kemampuan kita. Kemudian yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, biasanya Bapak dan Ibu, anak-anak kita pun melakukan suatu perilaku ini untuk memenuhi kebutuhan ini. Taruhlah anak kita David misalkan. David memeluk kencang kepada gurunya itu untuk memenuhi kebutuhan apa sih? Kan pasti kasih sayang, sentuhan gitu kan. Tapi kan itu perilaku negatif ya. Seperti David memeluk gurunya dengan terlalu kencang gitu kan. Nah, biasanya perilaku-perilaku seperti itu yang harus kita lakukan segitiga restitusi nanti. Selanjutnya, nah, kepada Ibu dalam melakukan membangun budaya positif, seorang guru ini memiliki 5 posisi kontrol. Biasanya yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga seperti teman, keempat seperti pemantau, kelima seperti manajer. Nah, yang bagaimana sih yang penghukum? Guru kadang kalau melihat anaknya salah langsung dihukum. Udah jelas ya, udah biasa gitu ditemui. Nah, itu biasanya guru posisi kontrolnya itu sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, seperti ini contohnya.
kerjain ya tugasnya. Nanti kalau nggak dikerjain tugasnya, ibu dimarahin kepala sekolah. Kan anak itu jadi merasa bersalah ya. Kalau saya tidak mengerjakan tugas, berarti nanti ibu guru saya dimarahin sama kepala sekolah. Nah, kadang guru atau kita juga nggak sadar ya, kerjain, nanti Bu Wida dimarahin gitu kan. Kayak gitu misalkan. Atau, ayo kita kesini, biar Bu Wida nggak dimarahin. Nah, kadang itu malah berdampak anak itu jadi merasa bersalah. Oh iya, perilaku saya membuat guru saya itu kesulitan gitu. Nah, ada lagi yang bersifat seperti teman, mengontrol perilaku murid seperti teman. Mungkin Bapak dan Ibu di sini sering melakukan posisi kontrol seperti teman, dengan mengajak teman, mungkin seperti Pak Ardi mengajak ngobrol anak muridnya. Nah, seperti teman. Kemudian pemantau. Nah, biasanya kalau di kita mah jarang ya sebagai pemantau. Kalau di sekolah umum yang punya credit point, di sekolah-sekolah punya credit point, biasanya kan guru itu memantau, oh anak ini nggak ngerjain tugas, checklist, nanti tiba-tiba poinnya banyak. Tidak menegur, tidak menghukum, tidak mengajak bicara, tetapi nanti langsung keluar poin, oh anak ini sudah mendapatkan poin sekian, berarti dia harus bagaimana. Nah, biasanya guru sebagai pemantau seperti itu. Nah, yang terakhir sebagai manajer, ini yang harus dilakukan oleh setiap guru. Jadi manajer itu kan sifatnya mengatur ya, bukan menghukum, tapi dia hanya mengarahkan anak murid kita. Seperti yang tadi, restitusi tadi. Jadi, oh anak berperilaku negatif, dicari akar permasalahannya seperti apa. Guru berusaha memfasilitasi murid sebagai manajer. Selanjutnya, kurang jelas ya. Nah, ini perbedaan 5 posisi kontrol. Biasanya kalau guru yang menghukum, nunjuk. Terus kalau yang pembuat merasa bersalah, kadang berceramah, menceritakan, oh iya ibu ini begini, kamu jangan begitu dong, kasihan ibu. Kan biasanya suka gitu, memelas gitu kan. Nah, kalau sebagai teman, membuatkan alasan untuk muridnya, ngobrol dengan muridnya. Kalau pemantau, itu tadi, menghitung, mengukur kredit poinnya sudah berapa. Nah, kalau manajer, dia berusaha menggali apa yang menjadi akar permasalahan yang menyebabkan muridnya berbuat negatif. Jadi terlihat ya Bapak dan Ibu perbedaannya antara penghukum, pembuat merasa bersalah, seperti teman, pemantau, dan manajer. Next. Biasakan dulu. Nah itu dia. Bukan itu. Ya. Lagi. Nah. Next dulu. Nah, kan dari tadi kita membahas segitiga restitusi. Restitusi itu untuk mengkondisikan perilaku siswa. Gimana sih caranya segitiga restitusi? Ada yang next lagi, coba. Nah, biasanya ada segitiga seperti ini digambarkannya. Jadi yang pertama itu kita sebagai guru memvalidasi tindakan yang salah dulu kepada murid.
Terus yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan apa yang dia yakini. Contoh seperti kembali dulu nih. Yang pertama itu menstabilkan dulu identitas. Nah, seperti apa sih menstabilkan dulu identitas terhadap anak itu? Misalkan seperti ini, David lah, misalkan David itu kan suka emosi, atau tadi memeluk gurunya dengan kencang misalkan. Nanti kita menstabilkan identitas dulu. Oh iya, kamu kenapa? Biasanya menstabilkan identitas ini berkaitan dengan dia memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Kamu kenapa melakukan itu? Misal David itu memeluk Bu Ade. Kenapa kamu memeluk Bu Ade dengan kencang? Oh, berarti kan dia butuh kasih sayang ya. Nah, oh sayang Bu Ade misalkan. Oh, nanti kalau kamu sayang gak apa-apa, tapi kamu kalau sayang jangan kenceng-kenceng, peluknya jangan kenceng-kenceng. Nah, kita bilang kamu gak apa-apa sayang, itu dia menstabilkan identitas. Jadi kita itu apa ya istilahnya? Jadi membuat pernyataan kalau kamu itu tidak salah loh memiliki rasa sayang, bukan perbuatannya ya yang kita benarkan, tetapi memiliki rasa sayangnya, kebutuhan manusianya yang kita benarkan gitu. Nah, kemudian kamu nggak apa-apa loh sayang sama Bu Ade, tapi kalau sayang jangan kenceng-kenceng ya peluknya. Nah, dengan kita bilang jangan kenceng-kenceng ya peluknya, berarti kan itu ada tindakan yang salah. Kita kasih tahu, oh sikap atau perbuatan David itu salah. Kamu nggak boleh meluk kenceng-kenceng ke Bu Ade gitu kan. Nah, itu kita sedang melakukan validasi tindakan yang salah terhadap David. Nah, terus kita berusaha untuk menanyakan keyakinan kepada David. Kamu sayang ya sama Bu Ade? Iya. Kalau sayang, kamu harus gimana caranya? Salim aja ya. Terus misalkan elus aja ya. Nah, terus misalkan kamu gak apa-apa nih sayang, kamu harus sayang terhadap guru, hormat sama guru. Nah, dengan kata-kata seperti itu kita menanyakan keyakinan. Kalau untuk anak umum mungkin kan bisa langsung ditanyakan ya, keyakinan apa yang dia yakini gitu kan. Tapi kalau untuk anak-anak kita yang berusaha buat ngasih kata-kata pemantik atau pemandu gitu. Gak apa-apa kamu sayang, gak apa-apa kamu hormat sama Bu Ade. Nah, sayang, hormat itu tuh nilai-nilai yang kita yakini juga gitu kan. Kepada orang tua kita harus hormat, kepada guru kita harus hormat. Nah, jadi dalam melakukan segitiga restitusi ini kita harus melakukan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas anak, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan apa yang dipahami oleh anak dari apa yang anak itu munculkan, perbuatan yang anak itu munculkan gitu. Nah, dari situ anak akan memahami, oh iya ya, tindakan saya salah. Harusnya saya
seperti apa yang dikatakan ibu guru. Oh, kalau sayang sama ibu guru, peluknya jangan kencang-kencang, terus cukup untuk tangan atau elus saja misalkan. Nah, dengan kayak gitu, anak juga akan meyakini sayang itu tidak harus memeluk kencang loh gitu. Kayak gitu. Jadi ini mungkin prosesnya agak panjang ya dibanding dengan menghukum terus memberikan konsekuensi, tapi dengan melakukan segitiga restitusi ini akan lebih bermakna untuk anak. Jadi walaupun anak-anak kita mungkin dengan kemampuan intelijensi yang agak kurang, tetapi saya yakin namanya ini kan pendalaman karakter ya, pembiasaan karakter. Ini lambat laun akan bisa dijalankan. Gitu. Next. Nah, mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau saya ada beberapa contoh video tentang bagaimana sih menjalankan segitiga restitusi. Kita tayangkan dulu ya. Alex, tadi Bu Wida dengar katanya kamu ngambil makanan punya Seina ya? Iya, Kenapa kamu ngambil makanan punya Seina? karena lapar. Lapar? Memangnya kamu belum makan? Nggak bawa bekal. Kenapa kamu nggak bawa bekal, Alex? Ibu pantinya sakit, Sakit apa ibu pantinya? pusing. Oh, jadi ibu pantinya tidak bisa ngasih bekal, nggak bisa masak. Iya, Nah, Alex, ibu Ya. tahu kalau misalkan kamu sekarang sedang lapar. Nah, lapar itu berarti kamu perlu memenuhi kebutuhan dasar kamu. Tapi, apakah dengan kamu mengambil makanan Sena itu perbuatan yang baik? tidak. Tidak. Nah, kalau seperti itu, Bu Wida tidak akan menyalahkan kamu, tetapi kita cari solusinya bersama. Kalau misalkan kamu tidak dikasih bekal oleh ibu panti, apa yang harus kamu lakukan? Kamu bisa nggak menyiapkan bekal sendiri? Bisa, Bisa. Kamu bisa memasak? bisa. Masak apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Nah, kamu bisa memasak nasi goreng, jadi kamu bisa menyiapkan bekal sendiri. Jadi tidak bergantung dengan ibu panti. Nah, sekarang kalau misalkan kamu tidak dikasih bekal, kamu sudah bisa menyiapkan bekal kamu sendiri. Jadi untuk kedepannya kamu bisa ya Iya. bekal sendiri, bawa bekal sendiri. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, kalau misalkan mengambil makanan punya teman, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Ngambil makanan. Nah, kalau dengan mengambil makanan punya teman, berarti kamu sama dengan tidak menghargai orang lain. Jadi, harusnya kamu meminta izin terlebih dahulu. Untuk kedepannya tidak boleh ya berbuat seperti itu lagi. Nah, sekarang tugas kamu apa? Harus meminta maaf dan berjanji Tidak akan mengambil makanan orang lain lagi. ya. Nah, sekarang kamu harus ingat ya apa yang sudah kamu janjikan kepada ibu. Kamu tidak boleh mengambil makanan orang lain dan harus menghargai orang lain. Dah, Bu Wida mau ke kantor lagi ya. Aidil, tadi pagi kamu berangkat jam berapa ke sekolah? Jam 8
8 Bu. Jam 8? Iya. Ya Allah. Nah, Aidil, tahu nggak kita itu jam berapa masuk sekolah? Jam 7.30. Jam 7.30. Berarti kalau kamu berangkat jam 8, artinya kamu Telat. telat. Aidil, hari ini kamu terlambat. Dan ibu juga tahu kamu sudah 3 kali terlambat ya? Iya Bu. Nah, Aidil, setiap orang kan pasti punya kesalahan. Termasuk Aidil sekarang terlambat. Ibu juga pernah melakukan kesalahan dengan terlambat datang ke sekolah. Tapi Bu Ida yakin Aidil punya alasan dengan datang terlambatnya Aidil ke sekolah. Coba ceritakan sama Bu Ida alasannya apa? Karena tidurnya kemalaman Bu. Tidurnya kemalaman? Iya. Nah, kenapa Aidil tidurnya malam? Karena main HP Bu. Main HP? Iya Bu. Bukannya belajar? Bukan. Oh, jadi kamu terlambat datang sekolah karena malamnya begadang, Iya. mainin HP Iya. sampai jam berapa? Sampai jam 11 Bu. Sampai jam 11? Iya. Kamu bangun pagi-paginya jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30? Iya. Berarti kamu tidak sholat subuh? Iya. Oh, nah berarti untuk kedepannya kamu harus ngapain biar tidak terlambat lagi? Jangan main HP Bu. Jangan main HP kalau malam hari. Terus bangun jam berapa? Jam 6. Jam 5. enam? Jam 5 biar bisa sholat subuh. Iya. Nah, sekarang Aidil tahu kan perbuatan terlambat datang ke sekolah itu perbuatan baik atau tidak? Tidak Bu. Tidak. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak. Nah, kalau misalkan kamu datang terlambat ke sekolah, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin. Disiplin. Terus ada lagi nggak? Tidak menghargai guru yang sudah datang ya. Iya Bu. Nah, kedepannya berarti Aidil harus bagaimana? Harus taat aturan dengan datang tepat waktu dan tidak terlambat, malamnya tidak begadang. Ya, Ibu berharap setelah ini Aidil bisa datang ke sekolah tepat waktu ya. Iya Bu. Ya, dan tidak melanggar lagi keyakinan kelas kita. Iya Bu. Ya, terima kasih Aidil. Terima Semoga kasih. bisa memperbaikinya. Ayo. Ya, sekarang Aidil boleh untuk istirahat. Terima kasih Bu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan segitiga restitusi pada murid. Saya waktu itu mengambil subjeknya itu Aidil dengan permasalahannya suka terlambat. Jadi saya itu menanyakan dulu, Aidil kenapa terlambat gitu kan? Oh, Aidil menceritakan terlambatnya kenapa gitu kan, alasan-alasannya. Kemudian nanti saya berusaha untuk menstabilkan identitas. Jadi, oh iya, semua orang pernah punya kesalahan, semua orang pernah terlambat. Nah, kata-kata itu biasanya kita berusaha menstabilkan. Jadi bukan hanya anak yang salah, bukan hanya anak yang pernah melakukan kesalahan gitu. Oh, kita juga guru pernah melakukan kesalahan. Nah, menstabilkan dulu identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Oh, kamu kenapa? Tadi kan sudah tanya jawab alasannya bagaimana. Nah, terus Aidil menceritakan alasannya. Oh, berarti kalau kamu terlambat itu perbuatan baik atau tidak? Nah, itu kan kita menanyakan tindakan yang salah yang telah dilakukan oleh Aidil. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita menanyakan keyakinan yang diyakini oleh Aidil. Apakah dengan terlambat itu perbuatan baik? Oh tidak. Apa yang kamu langgar atau apa yang kamu sudah tidak lakukan? Oh iya, saya berarti tidak disiplin Bu, misalkan. Nah, berarti
dia sudah meyakini oh dengan datang terlambat berarti dia tidak disiplin, dia tidak menghargai guru yang sudah datang lebih dulu. Seperti itu. Jadi guru itu memberikan alternatif solusi. Dan murid yang memberikan apa ya? Oh iya, saya melakukan perbuatan negatif berarti memperbaikinya harus bagaimana? Itu murid yang harus menentukan. Guru hanya mengarahkan saja gitu. Nah, mungkin itu tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, tadi saya sudah mempresentasikan tentang bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Mungkin apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, dipersilakan. Oh ya, baik. Ibu Elis. Bagaimana Bu? Terima kasih atas diberikan kesempatannya. Ini tadi sesuai dengan yang sudah diuraikan oleh Ibu Linda tentang apa yang Segitiga restitusi. Kita di sekolah kita ya, gimana cara penerapannya dengan yang Segitiga restitusi itu. yang sederhananya aja. Ya, Itu aja. Terima kasih. baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya Bu Uli biar nanti dijawabnya sekaligus. Oh iya, terima kasih Wida atas kesempatan yang diberikan saya untuk bertanya. Sederhana aja untuk membangun budaya positif ya. Seperti kita tahu bahwa di sekolah kita kan ada anak-anak yang tiba-tiba suka ngamuk seperti David begitu ya, yang kemarin juga sudah menyakiti temannya. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara memberikan restitusi itu kepada David? Terima kasih. Ya, restitusi ya. Ya, selanjutnya Pak Argi. Pertanyaannya simpel ya, terkait diksi. Kan tadi ada pemilihan kata gitu ya, apa yang sebaiknya diganti gitu. Jika baik dan tidak baik itu apakah harus diganti, apa sudah cukup, apakah ada kata lain yang lebih bijaksana gitu yang kita guru lakukan untuk siswa-siswi kita terutama di SLB. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kita mulai dari Pak Argi dulu ya. Dari tadi kan kita harus memberikan pernyataan-pernyataan positif. Kenapa kita harus memberikan pernyataan positif? Mungkin yang tadinya jangan kita ganti dengan kata yang lebih positif. Kenapa? Misalkan kata jangan itu tidak lagi digunakan. Oh, karena jangan itu lebih ke larangan gitu kan. Karena dengan kata negatif juga pemahaman ke anak jadi oh, guru ini marah-marah terus nih. Jadi nanti ada perasaan-perasaan negatif juga. Tetapi kalau misalkan tadi jangan membuang sampah sembarangan, kalau kita ganti misalkan Pak Argi bilang ke muridnya jangan buang sampah sembarangan ya, beda kan dengan kayak gini, ayo buang sampahnya yuk ke tempat sampah. Terasa beda kan? Ke anak juga seperti itu gitu. Jadi memang kita sebagai guru harus memilih kata yang positif agar apa? Anak juga lebih merasa nyaman, aman, tenang, tidak serasa ancaman kalau kamu harusnya begini ya, kamu harus begitu ya, kan gak enak ya. Jangankan anak, kita aja digituin kadang tidak enak gitu. Nah, makanya
kita mencoba menghindari kata-kata negatif, kita hindari kata jangan, kata tidak, kita ubah menjadi kata positif. Walaupun mungkin tujuan kita adalah mengarahkan gitu kan, agar anak itu lebih tertib, lebih disiplin. Nah, selanjutnya pertanyaan Ibu Elis dan Ibu Ruli ini hampir sama. Jadi bagaimana sih penerapan segitiga restitusi untuk di sekolah SLB? Karena ya mayoritas anak-anak kita kan emang agak susah untuk berkomunikasi, diajak komunikasi dua arah gitu kan. Nah, mungkin saran saya, jadi ketika melakukan segitiga restitusi terhadap anak-anak, guru yang harus lebih aktif untuk memberikan kata-kata pemantik. Jadi contoh seperti ini, kalau kamu tidak mengerjakan tugas berarti kamu, nah jadi kan ada stimulusnya dulu tuh, karena anak-anak kita nggak mungkin bisa langsung memikirkan, oh iya kalau nggak bisa ngerjain tugas berarti imbasnya apa gitu kan, atau akibatnya apa. Nah, kita guru mencoba memberikan kata-kata pemantik agar dia bisa mengungkapkan ide atau gagasannya atau pikirannya gitu kan. Nah, kalau bagaimana sih penerapan restitusi di sekolah yang sederhana saja gitu kan? Contohnya ya seperti tadi, apalagi ke David gitu kan. David itu memang memerlukan sekali restitusi ini, karena David itu sebenarnya kalau yang saya lihat, dia itu memang tidak bisa mengontrol emosi. Dia itu tidak tahu validasi emosi yang dia keluarkan itu apa sih gitu. Kayak dia marah, tiba-tiba marah, kan marahnya itu dia juga gak tahu marahnya itu kenapa gitu kan. Nah, itu memang jadi tugas berat guru kita untuk menstabilkan atau memvalidasi emosi-emosi dia gitu. Jadi ketika dia marah, kita guru yang harus peka. Oh, David marah, gak suka. Tapi kalau gak suka, kamu begini aja ya. Jadi dikasih batasan juga. Karena kalau saya lihat David itu dia memang tidak bisa mengontrol dan dia tidak tahu harus berbuat sampai arah mana, itu nggak terkontrol sama dia. Tetapi kalau kita terus-terusan memvalidasi atau mengingatkan dia, oh iya tindakan kamu boleh marah, tetapi jangan pukul ya. Kan marah juga kebutuhan dia ya, maksudnya dia mengeluarkan emosi, itu hak dia. Kamu boleh marah, tapi kalau marah tidak pukul ya. Nah, dengan kayak gitu kita stabilkan, kita kasih tahu kalau dia marah, tetapi kita arahkan. Kalau marah, kamu tidak memukul ya, kamu cukup sabar gitu kan. Nah, itu yang terus-terusan, tapi mungkin memang butuh proses yang lama gitu kan. Karena ya kita tahu mungkin David ini apa ya, tidak bisa mengontrol emosinya juga udah terlalu berat gitu kan. Nah, tapi saya yakin kalau semua orang bisa melakukan itu terhadap David dan konsisten, itu akan berhasil. Karena anak itu kan meniru apa yang selalu diulang gitu kan. Kalau misalkan saya melakukan segitiga restitusi, tapi ibu bapak guru yang lainnya tidak, David akan memilih yang tidak. Nah, makanya itu menjadi PR besar kita, jadi untuk melakukan restitusi ke David gitu. Dan Wida juga selama ini sudah mulai, setelah belajar segitiga restitusi, oh iya David itu memang butuh ini gitu kan. Kita diingatkan, kita mencoba membahasakan emosi dia, karena dia yang nggak bisa gitu, nggak tahu saya berbuat apa gitu kan, tidak terkontrol gitu. Yang penting dia mengeluarkan aja emosinya gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita kasih tahu, oh ya David, kamu marah,
Tapi kalau marah jangan begini. Nah, walaupun ketika marah itu kita juga perlu tenaga untuk mendiamkan David kan. Nah, tapi saya jadi teringat zaman dulu. Mungkin ibu-ibu yang lebih pengalaman ya, ketika anak di rumah yang usia 2 tahun mulai tantrum, apa yang ibu lakukan? Membiarkannya sampai apa? Sampai dia bisa mengelola sendiri. Nah, itu juga sama Bu, apa yang dirasakan David gitu kan? Kan anak kita dulu mungkin usia 2 tahun belajar mengelola emosi. David itu baru sekarang gitu kan? Nah, jadi baru di umur 17 tahun misalkan. Sekarang itu yang harus kita lakukan. Jadi David itu belajar meregulasi emosi, belajar memvalidasi emosi dia gitu. Ya, contohnya apa yang kita terapkan ke anak, ya kita harus terapkan ke David gitu. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Ada tambahan lagi? Izin ke belakang dulu Wida. Siap-siap. Sudah cukup ya Bapak dan Ibu? Ya, Alhamdulillah pada hari ini kita sudah saling sharing atau berdiskusi mengenai bagaimana sih membangun budaya positif di sekolah dan bagaimana penerapan sederhana segitiga restitusi ini di SLB gitu ya. Mungkin saya berharap semua guru juga bisa mempraktekkan segitiga restitusi dan saya yakin ketika semuanya bahu-membahu untuk melakukan ini, anak-anak yang memiliki hambatan-hambatan atau penyimpangan emosi sedikit demi sedikit akan bisa berubah gitu ya, walaupun itu perlu waktu yang panjang. Baik, Ibu dan Bapak, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk jam berapa? Setengah 8, berarti kita harus datang tepat waktu. Terus kalau di dalam kelas boleh nggak ngobrol terus? Tidak boleh. Nah, sekarang kalau Bu Ida kasih PR harus dikerjakan nggak? Iya. Nah, itu kalian nanti harus tulis, terus kalian patuhi ya. Bisa? Bisa. Emil. Sekarang hari apa ya? Senin. Senin tanggal 7. Tanggal berapa? Senin tanggal 7. Betul tanggal 7? Lex, tanggal berapa? 7. A M ya L itu huruf M. Nih. Ya. U S ya T E P siapa? Ya harus tepat. W A H T U ya. Sama Naswa tempel di sana.
Ini David ya, giliran ya. Oke? Sini. Ya, boleh. Kita di dalam kelas harus ngapain aja, David? Boleh pukul teman tidak? Boleh pukul teman tidak? Tidak boleh pukul teman. Ayo tulis. T. Lemesin ya. Batuk Bu Ida. Ini dari sana. Tidak, udah ditempel di situ. Ya. Tidak boleh pukul teman. Ya, simpan di sana sama David, oke? Jatuh. Jatuh. Tidak, David. Tidak boleh. Ya. Nah, sekarang Farhan. Alex sudah? Iya, Farhan. So, tulis Farhan. A R H H. Huruf H gimana huruf H? A A N. David, tidak. Tapi nggak boleh. N. Nah, kalau di dalam kelas boleh tidur nggak? Nggak boleh. Berarti tidak boleh tidur di dalam kelas. Tulis. David, tidak boleh mainan kerudung Bu Wida ya. Mainan. Jangan parah lagi. T huruf T. Tempel ini mah Bu. Coba itu tempelin lagi. Bu Wida itu. David. Tidak, David. Jatuh semua. Aduh. Tidak, nah. Aduh. Kak.